Halo, saya Amelia, Tiza, Chelsea, Tiara, Iqbal, Rifki. Halo semuanya. Jadi di sini kami akan membahas satu, apa itu negosiasi? Apa itu negosiasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia? Pengertian negosiasi menurut 5 para ahli. Dan yang kedua, tujuan dari negosiasi. Yang ketiga, tahap-tahapan pada negosiasi. Yang keempat, jenis-jenis teks negosiasi. Dan yang kelima, struktur serta kebahasaan teks negosiasi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu negosiasi? Mari simak penjelasan berikut. Yang pertama, ada negosiasi. Negosiasi adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama terkait suatu masalah atau perjanjian. Dalam proses negosiasi ini, pihak-pihak yang terlibat akan berusaha untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan dan memenuhi kepentingan masing-masing pihak. Negosiasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks, baik itu dalam bisnis, politik, hubungan internasional, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut KBBI, negosiasi adalah proses perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan atau penyelesaian masalah. Dalam konteks ini, negosiasi seringkali melibatkan interaksi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan saling bertentangan. Dan tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Dalam proses negosiasi, pihak-pihak yang terlibat akan berusaha untuk menemukan solusi yang adil dan saling menguntungkan. Pengertian teks negosiasi menurut 5 para ahli. Yang pertama, menurut Jackman, negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Yang kedua, menurut Cass, negosiasi adalah proses di mana ada persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda untuk berusaha menyepakati suatu hal demi kepentingan bersama. Yang ketiga, menurut Robbins and Judge, negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih menyepakati cara mengalokasikan sumber daya yang langka. Yang keempat, menurut Ilana Zohar, negosiasi adalah menemukan resolusi untuk konflik antara orang, kelompok, dan berbagai sumber daya yang demikian rupa sehingga situasi menang tercapai. Yang kelima, menurut Oliver, ia mengartikan negosiasi adalah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Yang kedua, ada beberapa tujuan dari teks negosiasi. Nah, jadi tujuan dari teks negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu masalah atau perjanjian. Negosiasi bertujuan untuk menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dengan cara mendiskusikan perbedaan pendapat, kebutuhan, dan kepentingan masing-masing pihak. Tujuan utama dari teks negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Apa saja sih tahapan-tahapan dari teks negosiasi? Yang ketiga, tahapan-tahapan dalam proses negosiasi. Tahapan-tahapan dalam proses negosiasi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kompleksitas negosiasi tersebut. Namun, secara umum, terdapat beberapa tahapan yang umumnya ditemui dalam proses negosiasi. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses negosiasi. Yang pertama, persiapan. Tahapan persiapan merupakan langkah awal dalam proses negosiasi. Pada tahap ini, pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi melakukan persiapan yang matang, termasuk mengumpulkan informasi, menetapkan tujuan dan batasan, serta merencanakan strategi negosiasi. Yang kedua, pembukaan. Tahap pembukaan dimulai ketika pihak-pihak yang terlibat bertemu untuk memulai proses negosiasi. Pada tahap ini, biasanya dilakukan perkenalan, penjelasan mengenai tujuan negosiasi, dan penyampaian posisi awal masing-masing negosiasi. Yang ketiga, penjelasan. Setelah tahap pembukaan, pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan penjelasan lebih mendalam mengenai kepentingan, kebutuhan, dan harapan masing-masing pihak terkait dengan negosiasi. Yang keempat, tawar-menawar. Tahap tawar-menawar merupakan tahap di mana pihak-pihak yang terlibat saling berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan mengenai nilai, harga, atau syarat-syarat lainnya. Pada tahap ini seringkali terjadi pergerakan posisi antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kelima, penyelesaian. Tahap penyelesaian terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat berhasil mencapai kesepakatan mengenai semua aspek yang diperdebatkan dalam negosiasi. Kesepakatan ini dapat dicapai melalui kompromi, penyampaian posisi, dan solusi kreatif lainnya. Yang keenam, implementasi.
terlibat perlu melakukan implementasi dari kesepakatan tersebut. Hal ini meliputi pelaksanaan kontrak, pembayaran, atau tindakan lain sesuai dengan isi kesepakatan. Yang ketujuh, evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan setelah implementasi kesepakatan untuk mengevaluasi apakah kesepakatan tersebut telah memenuhi harapan dan kebutuhan masing-masing pihak. Evaluasi ini dapat menjadi masukan untuk perbaikan di masa depan. Tahapan-tahapan di atas memberikan gambaran umum mengenai proses negosiasi. Namun, saling untuk diingat bahwa setiap negosiasi dapat memiliki dinamika dan tahapan-tahapan yang berbeda tergantung pada konteksnya. Yang keempat ada jenis-jenis teks negosiasi. Apa saja sih jenis-jenis teks negosiasi? Jenis-jenis teks negosiasi ada 8. Yang pertama yaitu formal, yang kedua informal, yang ketiga dengan pihak penengah, yang keempat tanpa pihak penengah, dan yang kelima negosiasi kolaborasi, dan yang keenam negosiasi dominasi, yang ketujuh negosiasi akomodasi, yang kedelapan negosiasi menghindari konflik. Yang pertama yaitu negosiasi formal. Negosiasi formal adalah negosiasi yang hanya dapat diselesaikan dengan cara yang formal atau ada hitam di atas putih. Pada negosiasi jenis ini, untuk mendapatkan kesepakatan yang adil, maka kedua belah pihak harus menyelesaikannya melalui jalur hukum yang biasanya negosiasi formal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak ingin mengalami kerugian saat bernegosiasi. Dan yang kedua, negosiasi informal berbanding balik dengan negosiasi formal yang harus diselesaikan dengan jalur hukum. Negosiasi informal dapat diselesaikan di mana saja, kapan saja, dengan siapa. Selanjutnya, negosiasi tanpa pihak penengah. 4. Tanpa pihak penengah adalah negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk mendapatkan kesepakatan, tetapi tanpa bantuan pihak ketiga. 5. Negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi dengan pihak penengah dapat dikatakan sebagai negosiasi yang dilakukan oleh negosiator yang berjumlah 2 orang atau lebih, sehingga untuk mendapatkan kesepakatan yang adil dan sesuai dibutuhkan seseorang pihak ketiga atau mediator. Seorang mediator harus bersifat netral atau tidak memihak salah satu negosiator. Mediator bertugas untuk membuat keputusan akhir yang adil dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, misalnya yang diselesaikan melalui jalur hukum. 6. Negosiasi akomodasi. Negosiasi akomodasi. Negosiasi yang bisa memberikan lawan keuntungan yang lebih banyak dan pihak yang melakukan negosiasi keuntungan lebih sedikit ataupun daripada pihak lawan atau bahkan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, negosiasi akomodasi disebut juga dengan negosiasi loss win. Ketika melakukan negosiasi ini, sebaiknya pihak negosiasi tetap berusaha untuk tetap mendapatkan keuntungan karena jika sampai merugikan pihak negosiasi akan sulit untuk mengaktifkan kerugian itu. Selanjutnya ada 7. Negosiasi dominasi. Negosiasi dominasi adalah negosiasi yang hasil kesepakatannya tidak seimbang atau hanya berpihak kepada satu pihak saja. Pihak lainnya hanya mendapatkan kerugian. Singkatnya, negosiasi dominasi hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Oleh karena itu, hanya sebagian pihak saja yang ingin melakukan negosiasi dominasi ini. Dengan demikian, negosiasi dominasi dapat dikatakan sebagai negosiasi loss-win-loss. 8. Negosiasi kolaborasi. Negosiasi kolaborasi adalah kesepakatan yang diperoleh berkat semua pihak dapat berkolaborasi. Dalam hal ini, kolaborasi itu berupa semua pihak yang melakukan negosiasi dapat menyampaikan pendapat dan keinginannya. Maka dari itu, negosiasi kolaborasi dapat disebut sebagai negosiasi win-win karena semua pihak selalu mendapatkan kesepakatan yang terbaik. 9. Negosiasi menghindari konflik. Sama seperti namanya, maka dilakukannya negosiasi ini dengan tujuan tidak melanjutkan konflik atau tidak membuat konflik baru. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ketika melakukan negosiasi ini, maka semua pihak akan menyelesaikannya dengan kepala dingin. Negosiasi ini biasa dikenal dengan negosiasi loss atau bisa diartikan sebagai negosiasi yang sama-sama mengalah demi kepentingan bersama. Kelima ada struktur dan kebahasaan. Apa saja sih struktur dan kebahasaan teks negosiasi? Yang kelima, struktur teks negosiasi.
Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari teks negosiasi. Orientasi biasanya berisi salam atau sapa antara kedua belah pihak. Yang kedua, permintaan. Permintaan merupakan bagian di mana satu atau dua belah pihak mengungkapkan masalahnya. Permasalahan ini berupa keinginan yang ingin dicapai atau diselesaikan. Yang ketiga, pemenuhan. Pemenuhan merupakan bagian di mana satu atau dua belah pihak bisa memenuhi sebuah permintaan atau tidak. Yang keempat, penawaran. Penawaran adalah bagian puncak dari negosiasi. Disinilah terjadinya proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kelima, persetujuan. Persetujuan merupakan bagian ketika pihak satu dan lainnya sepakat untuk keputusan hasil tawar-menawar. Yang keenam, penutup. Penutup merupakan bagian yang menandakan jika negosiasi sudah disepakati dan berakhir. Penutup juga biasanya berisi ucapan terima kasih dan salam. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan teks negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa persuasif. Bahasa persuasif yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Contoh kalimatnya adalah, bagus itu bu, cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat yang disampaikan adalah kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang suatu. Contoh, kualitas kaos ini setara dengan yang impor. Yang ketiga, bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan sehingga antara dua belah pihak terjalin komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Contoh, kalau harga segitu saya masih rugi bu. Enak saja, nawar nggak pakai mikir. Ini contoh yang tidak sopan. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Contoh, meski buatan dalam negeri, kualitas baju ini sangat baik. Ibu tidak akan menyesal walaupun harus membayar agak mahal. Yang kelima, menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat ini adalah kalimat yang padat, singkat, jelas, dan lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Jelas artinya mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Tepat dapat sesuai kaidah bahasa yang berlaku. Yang keenam, berisi pasangan tuturan. Dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang ketujuh, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Contoh, coba ambilkan contoh kaos yang ukuran XL. Yang kedelapan, menggunakan pronomina. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya, saya, kami, Anda. Yang kesembilan, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh narasumber. Contoh, Bu, ada sepatu merek XL nggak ya? Yang ke-10, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak. Contoh, baik Bu, akan membeli berapa buah? Yang ke-11, menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Contoh kalimatnya, bulan lalu harganya masih 70.000. Rasa sekarang sudah jadi 80.000. Sekian, kami pamit undur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.